Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Monggo saged dipun bikak dipun bersani surah Ali Imran ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum. Lambali surah Ali Imran ayat 78. Sampun lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum bil kitab wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Ma kana li basharin an yu'tiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون كفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Wonten ngarsanipun para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged bermuajahah, saged ngelajengaken tadarus surah Ali Imran ayat 78 dumugi 8 insyaallah samanggih kita babar tafsiripun. Lan kala wingi saderengipun kita sampun bahas ayat 76 7 ingkang kala wingi Allah Subhanahu wa taala nuduhaken bilih wonten sebagian ahlul kitab niku ingkang napa ingkang berlaku curang babagan duniawi. Lan kala wingi Allah Subhanahu wa taala napa nggih menegaskan larangan supados kula panjenengan sami tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah kan kalau ini tidak boleh kita niku bermudah-mudahan dalam bersumpah. Sidik-sidik wallahi, sidik-sidik sumpah kan tidak boleh. Napa malih bersumpah demi mendapatkan keuntungan dunia. Ya, misalkan sumpah demi Tuhan tidak akan mati listrik lagi misalkan. Ternyata mati listrik. Misalkan kan ya. Lah wonten ing ayat menika insyaallah mangke 78 Allah Subhanahu wa taala paring pitedah pilih wonten sebagian ahli kitab ingkang ngelampahi kecurangan dan kecurangannya di bab yang berbeda. Oke, monggo kita maknani sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Gusti Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asma dalem Allah zat ingkang moho mirah tur welas asik. Wa inna minhum lan setuhune iku setengah
saking ahli kitab la fariqan yakti ana segolongan yalwuna kang enggo-enggoake alsinatahum ing pira-pira lisane bil kitabi kalawan kitab litahsabuhu supaya yen to nyono sira kabeh minal kitab bab iku mau saking kitab wa ma huwa lan ora ana apa kang dienggoke minal kitab iku saking kitab. Nggih, menawi kala wingi kula panjenengan sami mangertosi nggih bilih salah satu keyakinannya orang Yahudi zaman Nabi. Niku mereka meyakini bilih napa? Bolehnya ngakali utawi bolehnya berlaku curang terhadap orang-orang muslim. Sampai ketika mereka itu bertransaksi, mereka bertransaksi dengan kaum muslimin ya sudah, nek ora ditagih ya ora bali, nek ora ditagih ora dibayar. Ternyata kebiasaan utawi keyakinan bolehnya ngakali kaum muslimin atau mungkin umat mereka sendiri itu juga terjangkit pada pemuka-pemuka agamanya. Terus rohib-rohibnya orang-orang Yahudi ini juga punya keyakinan bolehnya kita mengutaati. Nek wonten ing ayat punika kan Allah berfirman yalwuna alsinatahum bil kitab. Terus mereka memutar-mutar lidahnya. Maksudnya memutar-mutar lidahnya itu bukan diupengke, bukan ya. Tapi mereka memainkan kefasihan mereka terhadap Taurat. Terus karena mereka yang biasanya mengajarkan Taurat kepada umatnya, akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan yang namanya tahrif. Tahrif itu dari kata harfun. Harfun kan huruf. Kalau tahrif niku menyelewengkan huruf-huruf. Jadi makna sebenarnya niku apa, tapi dibelokkan oleh orang-orang Yahudi, terutama rahib-rahib. Kenapa? Karena mereka khawatir umatnya niku pada masuk Islam. Kenapa sampai sebegitu jauhnya? Karena baik dalam Injil yang asli atau Taurat yang asli, di situ dituliskan akan diutus nabi terakhir dengan ciri-ciri yang gamblang. Ismuhu Ahmad, namanya itu nama yang baik ya, Ahmad. Kemudian ada tanda kenabian di punggungnya dan lain sebagainya. Tapi orang-orang rahib-rahibnya, orang-orang Yahudi ini tidak mau kalau sampai umatnya itu tahu bahwasanya yang dimaksud nabi dalam kitab mereka sendiri, yaitu kitab Taurat, itu adalah Muhammad. Nah, makanya mereka rubah, dirubah supaya orang-orang itu tidak tahu ya. Nah, salah satu pelakunya kalau wingi sudah kita bahas sedikit sebenarnya. Salah satu pelakunya adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, orang pendeta Yahudi atau rohib Yahudinya Bani Quraidah. Dia bukan menghapus ya,
Dia merubah makna-makna dalam Taurat ini yang seharusnya maknanya apa, dia rubah untuk supaya jangan sampai makna ini nanti pemahamannya menuju ke Muhammad sebagai nabi terakhir. Wa ma huwa minal kitab litahsabuhu minal kitab. Dengan kepintaran mereka, kepintarannya rahib-rahib Yahudi ini, rahib-rahibnya orang-orang Bani Israel ini, mereka membuat tahrif utawi penyelewengan itu yang seolah-olah ini seperti ayat-ayat ayat-ayat Taurat. Supados kaumnya ini meyakini bahwa ini dari Taurat. Wa ma huwa minal kitab, dan itu bukan sejatinya itu bukan dari kitab Taurat. Monggo kita lajengaken. Wa yaquluna, monggo. Lan padha ngucap iya golongan mau huwa min indillahi, utawi kang diowahi mau iku saking ngarsane Allah. Wa ma huwa lan ora ana utawi kang diowahi mau min indillahi iku saking ngarsane Allah Ta'ala. Wa yaquluna lan padha ngucap iya segolongan rahib mau alallahi ing atase Allah al-kadziba ing gegorohan wa hum ya'lamuna hale utawi rahib-rahib mau iku padha ngerti. Dados para rahib niku sejatosipun ngertos, sadar, dengan sadar mereka itu napa merubah ayat-ayat Taurat. Contohnya nek mungkin kalau dianalogikan ya, dengan bahasa-bahasa yang diksinya sama tapi maksudnya berbeda. Madu niku napa, Bu? Madu manis ya, dari lebah. Nek bermadu napa? Bermadu atau dimadu? Kira-kira maknanya sama mboten? Jauh beda sekali. Madu yang dari lebah dengan bermadu atau dimadu itu beda. Itu bahasa Indonesia ya. Atau mungkin bisa dengan bisa. Bisa mampu dengan bisa racun. Tulisannya sama ya. Sama, bisa, bisa. Tapi maknanya jauh sekali. Makanya pernah kejadian kalau kita lihat dalam hadis nih, okay? Pernah Nabi Muhammad niku diucapkan salam oleh orang-orang Yahudi, tapi Nabi menjawabnya dengan waalaikum, ya? Pernah ya? Diksi atau pilihan katanya apa? Bukan assalamualaikum, tapi lamnya diganti, ya? Lamnya dibuang. Orang-orang Yahudi mengatakan bukan assalamualaikum ya Muhammad, tapi assalamualaikum, assalamualaika ya Muhammad. Sam niku racun kebinasaan mati. Jadi orang-orang Yahudi niku sampai segitu jauhnya mengharapkan kebinasaan bagi Nabi Muhammad. Jadi mereka wis Taurate dirubah, kemudian mendoakan Nabi. Uluk salam kali Kanjeng Nabi itu bukan assalamualaikum. Nek assalamualaikum itu kan tegesipun keselamatan, semoga senantiasa meliputi dirimu, kan gitu. Salam itu kan keselamatan. Dan nek lamnya dibuang dari assalamualaikum, sam itu racun ya.
Muga-muga kena racun, tapi tak paku. Dari itu. Ini contoh bagaimana orang-orang Yahudi ini mempertahankan terutama para rahib-rahibnya. Jangan sampai pengikutnya itu bermigrasi masuk ke Islam. Para sami sanajanto ayat menika tumuju rumiyin niku kepada orang-orang Yahudi. Tapi ayat ini hari ini juga berlaku kepada kita semuanya. Jangan sampai kita umat Islam menggunakan dalil-dalil. Saya niku dalil ayat Quran utawi dalil hadis untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya niku pribadi atau duniawi. Buya Hamka wonten ing tafsir Al-Azhar niku nyerat salah satu kejadian pada tahun 1910 di Indonesia. Waktu itu Buya Hamka mengisahkan ya, pada saat itu masih kencang sekali perbedaan antara antawisipun kaum muslimin di Indonesia yang sebelum sholat niku mengucapkan dengan jahar niat usolli, ya. Dan juga kaum muslimin yang niat itu di dalam hati. Yang penting kita mau sholat takbiratul ihram niat dalam hati selesai. Saking waktu itu ya, saking kerasnya perbedaan itu sampai kubu yang mewajibkan harus pakai usolli secara jahar itu mengutip satu hadis ya, yang sebenarnya konteksnya salah, konteksnya tidak tepat ya. Yaitu hadis Nabi SAW ketika Nabi ini dawuh mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Mentang-mentang ono usolli nih terus jadi iki lho dalile Nabi dawuh usolli. Padahal artinya apa? Shollu, salatlah engkau semuanya. Kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau semua melihat diriku usolli, salat. Jadi itu bukan dalil Nabi niku pakai usolli. Bukan dalil Nabi itu ketika sebelum sholat usolli, bukan. Tapi dalil perintah kita untuk apa? Untuk sholat sebagaimana Nabi sholat. Jadi itu zaman tahun 1910. Kalau kita maju lagi pada zaman ketika partainya niku masih berapa ya? 3 atau berapa ya? Niku ada yang pakai ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau mendekati pohon ini. Dereng nyambung ya? Pohon apa niki? Pohon beringin. Tegesipun aja nyoblos beringin. Dadi wong-wong zalim. Mangke dibales napa? Fadbahul baqarah. Ketika Bani Israel itu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih menyembelih al-baqarah, menyembelih sapi. Tegesipun sinten niki? Itulah, tidak boleh seperti itu. Dalil-dalil syar'i yang konteksnya apa, tapi dipakai untuk kepentingan duniawi atau kepentingan golongan semata, itu tidak boleh. Karena walaupun ayat ini dulu turun untuk menggambarkan orang-orang Yahudi, tapi sampai sekarang ayat ini berlaku untuk kita kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW menikah menjadi sebuah pembenaran. Saya pernah ditanya seorang santri pondok ini, kan menghormati guru, menghormati ustadz itu wajib. Ya wajib sih. Lah kalau saya melihat ustadz saya melanggar gitu. Saya melihat ustadz saya melanggar. Terus ustadz itu bilang,
wah kamu harus wajib hormat sama ustadz, saya suruh diem itu gimana tadi? Waduh, anu dia ini cari apa namanya kartu as ini. Saya bilang menghormati guru, menghormati ustadz itu wajib bagi kita semua. Tapi ingat ya, bagi para guru sebelum dia itu dihormati oleh muridnya, dia harus bisa menjadi apa? Menjadi teladan terlebih dahulu. Saya bilang kepada santri, kalau kamu ketemu ustadz yang tidak bisa menjadi teladan, bukan ustadz itu tidak pantas dia bukan santri itu tidak mau hormat kepada ustadz, tapi apa? Saya katakan waktu itu, pada saat itu juga ustadz itu sudah tidak layak untuk dihormati. Kenapa? Karena tidak bisa jadi teladan bagi santrinya. Saya sampaikan ke dia. Oh iya, Tat. Jadi gimana, Tat? Ya gimana? Ya intinya gini, kamu hormat kepada gurumu, kepada ustadzmu yang konsisten terhadap ilmunya. Kalau dia nggak konsisten pada ilmunya, ngapain kamu hormat sama dia? Misalkan kamu diminta untuk nggak merokok, nggak boleh ngerokok, tapi kamu lihat ustadzmu ngerokok di depan dirimu, ya sudah. Artinya dia tidak layak untuk mendapatkan hormat darimu. Artinya apa? Artinya semua itu dari kita, sebagian dari kita ya, dituntut untuk menjadi teladan. Terutama apa? Konsekuen atas ilmu yang kita miliki. Nah, makanya ayat ini menjadi nopo nggih? Menjadi cambuk bagi kita semua kaum muslim. Jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi untuk sebagai apa? Sebagai pembenaran untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya, monggo kita lajengaken ayat salajengipun. Ayat 79. Makana ora ono iku prayoga libasyarin kaduwe menungso ayyuk tiyahullahu apa yen to maringi ing menungso mau sapa Allah alkitaba ing kitab wal hukma lan hukum wan nubuwata lan kenabian summa yaqula mongko kari-kari ngucap linnasi marang menungso kunu ana sira kabeh iku dadiya ibadan li kawula kaduwe ingsun min dunillahi saking sakliyane Allah. Walakin tetapi ana sira kabeh kunu iku dadiya rabbaniyina ulama-ulama kang lakoni amal bima kuntum sebab olehe ana sira kabeh tu'allimunal kitaba iku mulang sira kabeh ing kitab wa bima kuntum lan sebab ana sira kabeh tadrusuna iku
padha deres sira kabeh. Nah, para sami ayat menika ayat 79 niku Allah Subhanahu wa taala menegaskan bilih maka li basyarin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwah. Tidak pantas, tidak layak seorang manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Alkitab, yang dinamakan hukum, yang dinamakan kenabian. Tegesipun tidak pantas para nabi dan rasul itu nama mereka setelah diberikan kitab sebagai petunjuk, setelah diberikan hukum untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, untuk memberikan keadilan ya. Porsi mana yang adil, mana yang tidak adil. Kemudian setelah diberikan an-nubuwah atau kenabian, tidak layak mereka itu kemudian mengatakan kunu ibadali min dunillah. Ayo saiki nyembah marang ingsun. Tidak boleh para nabi dan rasul itu mengatakan demikian. Dan ayat ini menegaskan bahwasanya nabi dan rasul sejak zamanipun nabi pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada satupun nabi dan rasul yang setelah berdakwah kepada kaumnya, ayo ijtanibut tagut, jauhilah sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian para nabi itu mengatakan saiki wis ra nyembah karo berhala-berhala, saiki nyembah marang ingsun. Ada. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tapi para nabi dan rasul itu mengatakan, tapi sekarang setelah kalian terlepas dari peribadatan kepada berhala atau peribadatan kepada sesama makhluk, jadilah engkau semuanya sebagai apa? Robbaniyun. Robbani. Robbani itu kan belakangnya ada ni-nya, ya nisbah. Robbaniyun. Ya nisbah itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah ya untuk nisbat kepada sebuah golongan atau satu bangsa. Contoh ya, bahasa Arabnya Indonesia itu ya Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu Indonesiyin atau Indonesi, pakai ya nisbah. Nah, jadi kalau bahasa Arabnya Indonesia itu yaknya panjang. Indonesia. Dengan sing sampun nate tindak umroh nopo haji itu kan biasanya di maktab atau di mana ada tulisan bendera Indonesia terus bahasa Arab di bawahnya. Indonesia. Itu nama negaranya. Tapi kalau orangnya itu yaknya bukan panjang ke atas tapi pakai ke bawah. Kasroh ya. Matnya mat kasroh. Indonesia. Artinya orang Indonesia. Bahasa Arabnya Jawa ini apa? Jawa. Jawa. Tapi kalau orang Jawa itu Jawiyun atau Jawawi. Itu ya. Jadi apa namanya? Atau misalkan yang terkenal ulama Indonesia dari Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Fadani artinya wong Padang, atau Syekh Nawawi Al-Bantani, tegesipun wong Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani ini Syekh Nawawi wong Banten. Karena Nawawi ada Imam Muhyiddin Syaraf Al-Nawawi ya. Tapi ini Nawawi yang dari Banten, berarti Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, wonten ing ayat menika Robbaniyun. Robbaniyun berarti nisbahnya kepada siapa? Robbun. Robbun pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegesipun jadilah engkau semua sebagai Robbani. Jadilah engkau semuanya sebagai apa?
keluarganya atau penyembahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nyembah diriku, jangan nyembah para nabi dan rasul. Bagaimana caranya menjadi orang-orang robbani? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dengan ilmu yang senantiasa kita ajarkan atau kita pelajari. Tegesipun para nabi dan rasul itu mengarahkan umatnya dengan ilmu. Supados napa mereka itu menjadi para robbani, menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas landasan ilmu. Nyuwun pangapunten, bukan atas landasan taklid, bukan atas landasan tadi nggih, kepatuhan yang buta. Karena nyuwun pangapunten, banyak kasus-kasus kemarin ya kita lihat itu di pesantren-pesantren ada kasus pelecehan asusila yang sampai korbannya itu puluhan santriwati, gitu. Bukan hanya 1 2 tapi puluhan. Itu landasan pertamanya apa? Karena taat kepada kiainya. Tapi ketaatan ini adalah ketaatan yang keliru, ketaatan yang salah. Lawong Allah Subhanahu wa Ta'ala aja memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya kafir. Tapi Allah juga memberikan koridor. Selama orang tuamu tidak menyuruh kepada kekafiran dan kemaksiatan, itu orang tua yang lebih berhak mendapatkan baktinya seorang anak. Lah mosok niki hanya bukan hanya sih ya, guru yang tidak melahirkan santrinya, maka tetap koridor taatnya pun juga terbatas, bukan taat 100%. Ya ini otokritik untuk kita semuanya nih, bahwasanya nanti akan dibahas di ayat ke-80 ada nanti, bahwasanya menghormati orang alim itu suatu kewajiban bagi kita. Tapi ingat, hormat kita terhadap orang-orang alim itu tidak lantas menjadikan kita harus sujud kepadanya. Tidak lantas menjadikan kita sebagai hamba mereka. Ya. Karena di sini loh, Nabi dan Rasul saja Allah beri wanti-wanti jangan sampai mereka mengatakan kunu ibadan li min dunillah. Jangan sampai kalian umatku itu menjadi apa? Penyembah diriku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadilah robbani. Moga kita pos ayat pungkasanipun ayat 8. Wala ya'murakum, monggo. Lan ora yen to merintahi iya Allah ing sira kabeh antattakhidhu ing yen to gawe sira kabeh al malaikata ing malaikat wan nabiyina lan pira-pira nabi arbaban ingkang dadi pangeran. Ayak murukum ana ta perintah iya Allah ing sira kabeh bil kufri kelawan kufur ba'da sakwise id antum nalikane sira kabeh muslimuna iku padha Islam kabeh. Dados
wonten ing ayat menika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala niku memerintahkan kita sebagai umatnya untuk menjadikan para malaikat, para nabi itu sebagai arbaban, sebagai apa? Sebagai Tuhan, bagi orang yang disembah. Wonten ing tafsir Al-Azhar, Buya Hamka niku menafsirkan ayat 80 ini dengan analogi yang insya Allah bisa kita pahami. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, itu sangat menghormati Nabi Muhammad. Cobi nggih, kula panjenengan sami pirsani wonten ing Al-Qur'an. Pernah ndak Nabi Muhammad itu diseru, dipanggil oleh Allah dengan nama langsungnya? Ya Muhammad, pernah ndak? Pernah ndak? Ndak pernah. Ndak pernah Allah itu ketika khitobnya, ketika mengajak ngobrol Nabi Muhammad atau menurunkan ayat yang itu tertuju untuk Nabi Muhammad dengan kata-kata ya Muhammad, ndak pernah. Allah senantiasa pakai sebutan yang lain. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Kan gitu. Nabi itu tidak pernah dipanggil dengan sebutan namanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah kejadian di zaman Nabi itu ada sahabat yang karena tahu hal itu, Allah Subhanahu wa taala itu wong Allah saja menghormati Nabi. Berarti kita sebagai sahabat manusia ini harus benar-benar menghormati Nabi dengan sangat hormat ya. Sampai ada sahabat itu yang izin untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kula tak sujud. Tapi apa? Buru-buru oleh Nabi Muhammad itu dicegah ya. Nabi kemudian bersabda, la walakin akrimu nabiyakum wa a'riful haqqal li ahlihi fa innahu la yambaghi ayyasjuda li ahadin min dunillah. Ketika ada sahabat yang mau sujud pada Nabi, Nabi langsung mencegah, ndak usah sujud kepadaku. Tapi apa? Hormatilah Nabi kalian dan ketahuilah kebenaran yang harus ada pada dirinya, artinya hak-hak apa juga yang boleh diberikan kepadanya. Fa innahu la yambaghi ayyasjuda li ahadin min dunillah. Karena tidak pantas seorang di muka bumi ini apa? Disujuti. Yang pantas disujuti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini memberikan penegasan kepada kita semua nih, bahwasanya hormat kepada orang alim itu suatu kewajiban bagi kita yang tidak alim. Tapi hormatnya kita kepada orang alim bukan lantas hormat 100% kemudian tunduk kita menjadi hambanya, itu bukan. Karena ya yang namanya orang alim itu masih orang, masih manusia. Masih manusia. Masih memungkinkan terjadi yang namanya kesalahan. Para ulama saja saling menghormati ya. Para ulama itu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tapi ketika ada ulama yang melakukan zallah atau ketergelinciran, ulama yang lain tuh ya ndak segan-segan untuk menegurnya, ndak segan-segan untuk berdebat. Saya sering mengisahkan ya, kisah seorang guru dengan murid, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Syafi'i berpendirian bahwasanya rezeki itu rasa digoleki bakal teko. Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak terima, tidak bisa. Yang namanya rezeki itu mengandung
yang namanya sunnah kauniyah, hukum kausalitas. Dia ada karena ada sebabnya. Rezeki datang karena dicari, ikhtiar. Pagi debat akhirnya Imam Ahmad bilang pamit, ya sudah. Kalau gitu saya pamit wahai guru. Daripada debat rantai-rantai, beliau pamit. Tapi niat pamitnya pengen membuktikan kalau rezeki itu harus dicari. Akhirnya seharian Imam Ahmad kerja, setelah kerja dapat harta, dapat uang, digunakan untuk beli makanan, beli buah. Sore hari dengan pikiran bangga, menang ya aku ini. Menang debat ya aku dino ini. Ngetok rumahnya Imam Syafi'i. Wahai guru, saya bisa membuktikan argumen saya tadi pagi, bahwasanya rezeki itu didapat dengan cara dicari, ikhtiar dulu. Imam Syafi'i ngekek. Kenapa? Oh, saya gak ikhtiar apa-apa dapat rezeki, kamu datang ke sini kok. Kamu susah-susah, saya ngapain dari pagi saya di sini? Artinya apa? Inilah bagaimana hubungan guru murid yang sama-sama alim, ketika ada sesuatu yang kurang pas menurut ilmu mereka, mereka saling berbantahan. Mereka saling mengoreksi, tapi dalam rangka mencari sebuah kebenaran. Artinya ketaatannya itu bukan ketaatan menjadi hamba mutlak, itu bukan. Ya, jadi begitu nih. Maka para usami, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat ini memberikan wanti-wanti kepada kita semua nggih. Kang sewisan wau ayat 79 memberikan wanti-wanti jangan sampai kita menjadikan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi itu dipakai tidak pada tempatnya, hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang kedua, tidak boleh seorang alim bahwa dia itu menjadikan pengikutnya itu sebagai orang yang beribadah kepada dirinya. Artinya dia memerintahkan pengikutnya itu untuk taat mutlak kepada dirinya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, kita sebagai muta'alim, sebagai orang yang belajar, maka kita wajib menghormati guru-guru kita, menghormati orang-orang alim, menghormati para guru. Tapi hormat kita pada beliau-beliau tidak lantas menjadikan kita sebagai hambanya. Tidak lantas kita itu harus mutlak 100% taat apapun yang diperintahkan, itu tidak. Karena bagaimanapun juga orang alim itu masih orang, masih mungkin mengandung atau mungkin melakukan yang namanya zallah atau ketergelinciran. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, 3 ayat pas rukuk nih, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di ayat ke-81 insya Allah. Pilih makatan yang saged kula aturaken wonten panyuwunan doa napa mboten? Kagem sih. Fungsi. Satrikna, gerah sedanten nggih. Nggih, monggo kita doa kang semisal kagem Bu Hajah Mursih ingkang kalih kagem Ibu Poniem. Nggih, kang jamaah kita kekalih menika samenika nembe gerah mugi-mugi ingkang dangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala kulli sahabatin wa rahamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma in kanu muslimin fazid fi hasanatihim
وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم اللهم ثبتهم بالقول الثابت واجعلهم حسن الخاتمة اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أمنا اللهم اشفي ibu hajah mursih Allahumma shfi ibu qanim Allahumma shfihima anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idha syi'ta sahla sahil umurana wa umur ahla hadhihi al-qaryah bulu bercah Allahumma sahil umurahum Allahumma yassir lahum wa la tu'asir alaihim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken kana lepat anggenipun matur kula nyuwun samudra pangasami astaghfiru minkum katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.